Halo guys, welcome to weekly update ya. Happy weekend semuanya. Pada video kali ini kita akan update ya untuk closing dari weekly untuk IHSG dan juga 3 saham pilihan. Dan pada kali ini kita akan coba bahas ya untuk 3 pilihan yang sudah kalian request. Saya sudah coba cek yang menarik itu ada Pegas, SMGR dan juga Akra. Itu nanti kita akan bahas ketiganya secara bersamaan ya untuk closing weekly-nya bagaimana dan potensinya seperti apa. Kita akan coba cek nanti ya sama-sama. Sebelumnya kita akan coba bahas dari IHSG dulu ya. Karena kita di minggu ini sudah closing monthly ya, maka kita akan coba lihat untuk closing monthly dari IHSG-nya seperti apa. Di sini saya ingin coba tunjukkan pada kalian semua ya bahwa IHSG ini sebenarnya secara monthly close itu dia masih juga tertahan di area inside bar. Inside bar itu apa? Inside bar itu satu area konsolidasi yang terjadi selama bulan Januari kemarin ya. Jadi dari awal tahun IHSG itu membentuk range atas dan range bawah itu area resistennya di 7.400 dan area supportnya ada di 7.100. So IHSG di tahun ini itu masih belum berhasil untuk close di atas area 7.400 ya. Dan kita melihat dia juga membentuk ada rejection yang cukup kencang di sana. Di area supply juga area box ungu yang sudah kita gambarkan dari lama. Ini merupakan area supply dari IHSG meskipun memang kita melihat IHSG itu sudah valid all time high ya. Di bulan kemarin, di bulan Februari untuk closingnya dia hijau dengan close di 7320. Itu merupakan satu pattern yang cukup baik, tapi di bulan Maret ini kita melihat untuk closing dari IHSG itu ketika dia berusaha untuk close di atas area 7320, ada rejection yang cukup deras ya yang terjadi dengan high-nya di 7450, close-nya di area 7280 untuk IHSG. Jadi close-nya itu masih bermain lagi di range area 7400 sampai 7100. Ini akan coba saya bulatkan. Nah, di 7400 kita lihat ini area supply dan area support-nya di 7100. Jadi masih bermain di dua range area tersebut, maka kita masih bisa simpulkan bahwa IHSG ini masih belum mampu ya untuk breakout di atas area supply major kuatnya. Jadi kita masih akan melihat dia akan terkonsolidasi lagi mungkin di area minor support di 7250 seperti yang sudah kita infokan berkali-kali di bulan Februari kemarin ya. Dan akhirnya kalau kita buka di daily time frame ini sudah hit ya di area 7250 dan close-nya itu cukup bagus ya, dia berhasil close di atas area VWAP di sini. Dia masih mempertahankan area VWAP dengan cukup baik dan membentuk hammer ya di sana. Ketika dia retest di 7250 kita lihat IHSG itu membentuk hammer di tanggal 28 kemarin. So kita lihat harusnya untuk minggu depan ada possibility untuk IHSG itu kembali melanjutkan kenaikannya. Atau tidak, setidaknya at least ya dia tidak membentuk all time high, dia akan retest lagi di area 7400 lah, setidaknya seperti itu. Itu aja yang bisa saya lihat dari IHSG. Lalu kalau coba saya tambahkan secara flow ya. Secara flow kita melihat untuk IHSG sebenarnya di bulan Maret ini beberapa hari terakhir, 5 hari perdagangan terakhir ini ada distribusi ya dari IHSG. Kita melihat 5 hari terakhir, so seharusnya kalau kita coba cek di RTI untuk 1 minggu terakhir itu IHSG itu overall masih ada distribusi kita melihat. Tapi gak ada yang perlu dikhawatirkan sih menurut saya karena overall kita melihat dari bulan Januari ya. Nah ini dari bulan Januari sampai sekarang ini kita melihat meskipun ada distribusi yang lumayan kencang ya di sini ya. Ini merupakan area akumulasi dan ini distribusinya, tapi kita melihat harusnya overall itu masih didominasi oleh akumulasi. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan kalau ada aksi taking profit sesaat seperti itu. Itu cukup lumrah dan saya tidak melihat ada tanda-tanda bahwa IHSG itu akan crash lagi ke area 7100 selama area 7250 ini tidak dijebol ke bawah seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk update dari IHSG-nya. Kita akan coba bahas ya dari watchlist kalian yang sudah di request. Ada Pegas yang pertama. Untuk Pegas ini kita closing monthly ya, sama. Closing monthly-nya ini ada indikasi yang cukup baik ya, ada bullish engulfing di area support. Makanya saya coba bahas ya. Kita melihat ada tanda-tanda reversal dengan plus 24% ya, 25%. Ditutup 1 bulan ini dengan sangat baik ya, dia berhasil makan semua candle di 4 bulan terakhir ya. Jadi dari bulan November itu sudah dimakan semua dengan close-nya di atas. Jadi ini merupakan tanda-tanda untuk reversal di Pegas ya, kita bisa melihat. Nanti kita akan coba cek secara broker summary-nya seperti apa.
Lalu di weekly juga bagus juga untuk closingnya, dia hijau. Hijaunya di 3% ya. Dia sudah berhasil reclaim area supply-nya ya, berhasil close di atas sana. Jadi ini akan coba saya hapus. Lalu untuk area trend line ini juga sudah berhasil untuk di reclaim. Jadi kita bisa asumsikan bahwa Pegas ini, any correction dari Pegas itu bisa menjadikan opportunity atau kesempatan kita bisa entry di saham Pegas seperti itu. Lalu di daily time frame kita melihat ya, proses kenaikannya cukup solid, tapi di sini ketika akhir-akhir beberapa hari terakhir ini sudah ada mulai pelemahan momentum ya, kita melihat di sini. Beberapa candle terakhir ini mulai berat ya untuk kenaikannya, jadi sudah ada mulai pelemahan momentum. So, kita bisa ekspektasikan dia akan koreksi dulu sebelum melanjutkan kenaikannya, seperti itu. Kalau kita coba tambahkan RSI, nggak ada divergen ya, masih cukup oke dan cukup solid kenaikannya. Tapi proses kenaikan ini harus istirahat dulu menurut saya, karena sudah, kalau Anda lihat ya dari awal dia breakout, ini cukup impulsif kenaikannya, tapi tambah lama candlenya tambah pendek ya, tambah kecil ya. Dia cuma naik 0,37%, 1%, minus 0,70%, plus 2%, tambah lama tambah kecil. Kita bisa bandingkan dengan proses kenaikannya ketika awal-awal ya, dia naik sekitar 2%, 3%. Nah, sempat dia naik juga 3,35%, di sini sempat 3,89%, tapi tambah lama proses kenaikannya tambah kecil untuk candlestick-nya. Jadi kita bisa asumsikan nanti coba antri di bawah dulu, atau kita bisa menggunakan Fibonacci ya kalau ini sudah valid swing high besok hari Senin, dengan area koreksinya di 1230 sampai maksimal di 1150, itu bisa dipantau ya untuk Pegas. Untuk Proxumnya saya coba cek ya dari 1 bulan terakhir. Ya, kelihatan kan ada big akumulasi, ada akumulasi besar di area yang sudah saya sebutkan tadi. Di 1255 sampai 1240 itu merupakan area average dari big player-nya. Jadi kita bisa antri harganya mirip-mirip dengan big player agar kita tidak kena gocek juga. Kurang lebih seperti itu untuk Pegas ya, semoga membantu untuk view-nya dan juga direction arahnya. Seperti itu. Lalu yang kedua ada SMGR. Kita akan coba cek dari monthly time frame untuk SMGR. Untuk SMGR ini kenapa kok menurut saya menarik? Karena SMGR ini sudah bermain di area resisten become supportnya ya. Di sini kita bisa lihat ketika area resisten supply ini berhasil di breakout di tahun 2009. Kita belum pernah lihat untuk SMGR ini kembali bermain di bawah area 5.000, di bawah area 6.000 lah ya, kita boleh bulatkan, bukan 5.900. Jadi area-area sekarang ini merupakan area krusial dan juga area flipping area ya. Flipping area itu apa? Perbatasan antara support dan resisten gitu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa sekarang sudah berada di area demand kuat ya. Karena kalau kita buka di monthly, terakhir kali dia menjadi resisten itu di tahun 2009. Jadi sudah 15 tahun yang lalu gitu ya. Dia bermain di bawah area 6.000. Semenjak saat itu kita belum pernah melihat untuk SMGR bermain di bawah area 6.000. So, kita bisa coba asumsikan untuk SMGR ini sebenarnya punya probabilitas untuk kembali rebound ya di area supportnya. Kita bisa tandai area box ungu ini sebagai area support. Selama dia tidak jebol dari area 5.800, kita masih bisa watchlist untuk SMGR seperti itu. Sekarang ini sudah mulai ada tanda-tanda reversal, ada tanda-tanda bullish engulfing. Kita tapi masih perlu untuk konfirmasi 1 minggu lagi ya, atau di minggu depan kita masih perlu konfirmasi tambahan. Apakah SMGR berhasil close di atas 5.900 atau tidak, seperti itu. Kalau SMGR itu berhasil close di atas 5.900 di daily time frame-nya, kita boleh untuk asumsikan untuk SMGR itu siap untuk rebound lagi ke atas. Setidaknya dia akan bermain ke area 6.700 di area high-nya yang terakhir di sini. 6.700 bisa menjadi area supply. Jadi kita masih punya spare dari 5.900 itu sekitar 13% dari harga sekarang per video ini dibuat. Kurang lebih seperti itu, semoga dapat membantu ya untuk view dari SMGR-nya. Kalau kita coba cek dari broker summary, masih cukup masuk akal ya kalau SMGR ini masih ada distribusi besar, karena secara tren dia juga masih belum ada tanda-tanda change of karakter di sana. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan, karena kita metode ini metode asumsi ya. Jadi kita bermain di area flipping, jadi kita berasumsi SMGR bisa ada rebound, ada mantul lagi di area sana. Jadi ketika bola ya, kalau kita coba lihat seperti ini, bola itu kena area support atau bola itu kena lantai ya,
ketika bola kena lantai, itu pasti ada pantulan ya. Meskipun tambah lama pantulannya itu semakin mengecil ya. Nah, kalau kita coba bermain bola basket ya, ketika dia mantul ya, sekali mantul pertama, itu biasanya lumayan kencang ya pantulannya, hampir mirip dengan area lemparan kita yang pertama. Tapi semakin lama ketika dia mantul di lantai yang sama berkali-kali, kita bisa melihat bahwa area pantulannya itu tambah lama itu pasti akan melemah ya. Jadi kita bisa asumsikan bahwa support yang sudah diretes berkali-kali, tambah lama kekuatannya itu tidak sekuat ketika pertama kali diretes. Dan itu juga terjadi di SMGR. Nah, kita lihat ketika dia mantul pertama kali di sini, ya, di area support ini, kita bisa lihat ya pantulannya langsung naik sekitar berapa persen? 115% dari area bottomnya. Ya, kita lihat dia belum pernah retest area bottom 5.900. Once dia retest di waktu COVID kemarin, dia langsung terpantul 100% ke atas. Retest yang kedua, kita melihat cuma dia terpantul 36%. Retest yang ketiga, kita melihat dia cuma terpantul 20%. Dan ini kita nggak tahu. Yang selanjutnya kita terpantul berapa persen, kita nggak tahu. Tapi skenario yang sudah saya infokan ketika bola itu terpantul berkali-kali di area lantainya atau supportnya, semakin lama pantulannya itu tidak mungkin sekencang dari yang pertama, seperti itu. Jadi kita hanya asumsi bahwa dia akan terpantul lagi di area support. Kurang lebih seperti itu untuk SMGR. Semoga analogi yang saya berikan itu bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Lalu yang terakhir ada AKRA. AKRA ini sudah berhasil all time high ya. Dan kenapa kok kita coba masukkan AKRA ke dalam watchlist? Karena saya melihat untuk AKRA ini, dia berhasil close di atas area kotak ungunya, atau box ungu itu merupakan area supply. Dan area supply yang sudah di breakout, sekarang itu pasti menjadi area supportnya. Ketika atap itu berhasil dijebol, atap tersebut akan berfungsi sebagai area lantai. Jadi, kita bisa asumsikan bahwa proses yang terjadi penurunan di AKRA, itu merupakan proses retest saja terhadap area support barunya, seperti itu. Kita lihat di tanggal 27 kemarin dia retest dari area supportnya, dan area VWAP ini juga makin lama makin naik ya, dia makin mendekati area lantai yang sudah di breakoutnya. Jadi kita bisa asumsikan juga untuk AKRA ini bisa rebound lagi ke atas ya, karena secara struktur market atau struktur harga kita lihat AKRA ini konsisten membentuk higher high higher low ya di sini ya, higher high higher low, higher high, higher low, higher high, dan higher low. Harusnya dia bisa melanjutkan untuk naik lebih tinggi lagi. Hanya saja untuk AKRA, saya cuma melihat di sini ada area order block yang cukup kuat di sini. Area konsolidasi dengan waktu yang cukup lama. Kalau saya mau entry sih, saya lebih baik untuk tunggu dia masuk ke order blocknya lagi, atau ke area lantainya, dia retest lebih dalam lagi. Atau ketika AKRA berhasil breakout dari area 1750, saya mau entry. Nah, break dan close ya di atas 1750, saya mau entry buy on breakout di sana nanti. Karena ini sudah valid swing low-nya, kurang lebih seperti itu. Jadi itu aja yang saya lihat dari AKRA sih ya, simple untuk trading plan-nya. Kalau kita lihat secara 1 bulan terakhir ya, di bulan Maret, overall masih ada akumulasi kecil meskipun tidak banyak, sekitar 16 miliar. Average harga dari market itu ada di 17.40 kurang lebih ya, saya boleh bulatkan. Jadi harga sekarang itu juga masuk harga rata-rata dari big player-nya. Tinggal Anda mau buy on support di area box abu-abu, atau Anda mau buy on breakout di 17.50 ke atas, kurang lebih seperti itu. Boleh nggak beli harga sekarang? Cukup tanggung kalau menurut saya. Lebih baik kita beli on breakout, sekalian kita dapat konfirmasi, atau kita beli ke harga yang lebih murah lagi di support sekitar 5% ke bawah. Kurang lebih seperti itu untuk view dari AKRA. Jadi sudah 3 saham yang kita bahas ya, dari closing monthly, weekly, dan juga daily-nya seperti apa. Semoga dapat membantu untuk view teman-teman semua dalam melakukan trading di saham-saham Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Thank you yang sudah tonton sampai habis. Kalau kalian ada request, boleh coba tuliskan di komentar. Barangkali kalau ada yang menarik, nanti akan coba saya buatkan di satu video khusus. Thank you semua dan see you on next video.